Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran get unset psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Seperti biasa teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan rezeki yang melimpah buat teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya teman-teman yang lagi mengalami gangguan 1000 sensasi, semoga Allah tepat mengangkatnya dan bisa teman-teman beraktivitas seperti sedia kala lagi. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum melanjutkan pembahasan di malam hari ini, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk bantu subscribe dan share, dan jangan lupa notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari Bangka seputaran get anxiety, psikomatis, asam lambung, dipepsia, buat teman-teman. Supaya teman-teman yang lain yang lagi mengalami gangguan yang sama seperti yang kita alami itu bisa terbantu dari teman-teman, dan bisa syukur-syukur dengan adanya video Bangka ini mereka bisa, teman-teman kita yang lainnya gitu, bisa pada sembuh gitu teman-teman. Itu ada motivasi Bangka bikin video seperti ini, itu bisa menjadi amal jariah teman-teman sendiri, bisa membantu atau menolong orang lain. Setidaknya kita dengan informasi menolong walaupun tidak dengan secara material gitu teman-teman. Itulah yang Bangka buat video seperti ini, tujuan seperti itu teman-teman. Nah, karena apa? Karena kalau saat kita mengalami gangguan get anxiety psikomatis itu teman-teman benar-benar luar biasa, benar-benar butuh tenaga, dana, biaya, kesabaran. Itu selalu Bangka tegaskan itu buat teman-teman, itu harus ekstra gitu teman-teman, karena gangguan get anxiety psikomatis itu lain dari yang lain gitu teman-teman. Dimana kalau kita sakit flu minum obat sehari 2 hari udah sembuh, kalau get anxiety psikomatis itu butuh proses yang agak lama. Itu tergantung di diri kita masing-masing cara menanganinya itu gimana gitu teman-teman. Oke, jangan berlama-lama. Di kesempatan hari ini ada pertanyaan dari teman kita, mungkin kita santai aja gitu teman-teman ya. Kita baca dulu, Bangka baca. Kebetulan yang belum, terkadang tuh komentarnya itu belum masuk gitu teman-teman, lagi nyangkut di HP satunya gitu teman-teman. Ini kita baca dari teman kita. Panjang sekali nih teman-teman, sepertinya mengalami kecemasan nih. Biasanya seperti itu dulu Bangka, seperti itu juga pertanyaan itu ini panjang gitu, biar detail gitu, biar buat kita puas gitu teman-teman. Makanya itu wajar aja teman-teman, ini kita harus respon gitu. Dari teman kita PDG panjang 8400. Waduh, 9 jam ini yang lalu ya. Gigi terasa menekan terus nggak bang? Aku tiap hari gitu, gigi terasa ingin menekan atau menggesek terus, tegang kaku gitu. Oh ya, itu wajar aja teman-teman, memang seperti itu. Dulu banget juga mengalami dimana gigi itu kayak terasa nyeri. Karena apa ya, urat kita gitu teman-teman, dari urat leher ini kita kaku teman-teman. Jadi wajar aja kalau gigi kita kayak gesek. Emang iya, rasanya gak karu-karuan, makanya gampang sariawan. Dulu Bang itu sering gampang sariawan teman-teman, jujur aja. Nanti nggak tahu kenapa nanti sariawan tiba-tiba kayak ngilu di gigi tuh, di gigi ngilu, gusi ngilu. Pokoknya gak karu-karuan itu ya karena apa? Kadar lambung kita tinggi teman-teman. Wajar aja seperti itu. Jadi buat bapak atau abang ini kan, itu sensasi yang biasa gitu teman. Itu jadi nggak usah khawatir gitu, nanti akan hilang sendiri ya. Caranya apa ya, kita lambungnya gitu, terus minum konsumsi air hangat campur madu kalau bisa. Itu yang Bangka lakukan seperti itu. Mungkin bapaknya atau masnya ini bisa konsumsi air hangat gitu. Yang penting kita harus rutin atau harus sabar gitu ya. Terus ini masih dari Bang PDK panjang itu ya. Assalamualaikum Bang, kenapa ya Bang tiap hari kepalaku terasa aneh gitu Bang, isinya tuh kayak mengganjal gitu, kepalaku nggak pusing, nggak nyeri, kayaknya mau keluar gitu dalam kepala, seperti meronta-ronta Bang, aneh gitu isi kepala aku Bang. Dan kadang juga terasa mual. Habis itu efek apa ya Bang? Waduh, ini karena efek kita ya, kecemasan psikomatis kita, karena kita tiap hari kan merasakan sensasi gitu ya. Itu memang seperti itu, Bang kan jujur aja mengalami seperti itu, kayak aneh gitu kan, kayak kebas kayak apa kepala itu, padahal nggak pusing, kayak ya emang ya kayak berat kadang gitu, kayak kaku gitu. Itu efek karena apa ya, itu leher kita menegang, karena kita
tegang, jujur aja kita stres itu. Makanya Bang Gas selalu bilang, kita itu nggak tanpa sadar kita itu mengalami trauma atau stres psikomatis itu. Makanya itu seperti itu. Jadi itu wajar aja. Mungkin buat abangnya kan baru pertama kali, mungkin Bangka udah melewati itu pengalaman Bangka, ini cerita Bangka juga merasakan seperti itu, dan alhamdulillah sering berjalan waktu itu hilang begitu saja gitu ya. Lambung kita normal, pikiran tenang, sensasi nggak ada, insya Allah nanti udah normal kembali. Jadi ya wajar aja, mungkin ini lagi awal mula munculnya sensasi ribu sensasi itu datang gitu kan, proses awal ini. Mungkin abang ini lagi mengalami seperti itu ya. Kita jawab lagi, masih abang itu juga nih, wah panjang juga abang ini. Assalamualaikum Bang, badan kayak panik attack yang tertahan gitu, badan hawanya lain Bang, seperti diambang-ambang gitu, ser-seran, aneh, susah kejelasin, badanku ngambang kayak ketarik gitu Bang. Gitu dulu abang nggak begitu dulu, kayak hawanya lain, nyerang badan gitu, seiring kayak merinding, tapi bukan merinding kayak ada mau keluar dari badan, kaki langsung dingin, kepala isinya aneh gitu, kayak tegang, kayak kepala itu menjelang dari psikomatis ke lambungnya. Emang bener sekali itu karena dari lambung kita nggak normal, sehingga saraf-saraf dalam tubuh kita itu berfungsi tidak semestinya. Itu Bangga juga pernah mengalami sampai waduh kayaknya ini sekarat atau mahal gitu, sampai berpikiran seperti itu. Wah Pak, udah pasrah, emang dari ujung kaki itu kayak mau naik ke atas, mau keluar gitu, udah bersolawat ya, asyhadu alla ilaha illallah, tiba-tiba set lewat kayak gitu. Emang iya kayak angin apa gitu kan lewat, set kayak nyawa kita lepas gitu. Jujur aja itu Bang alami seperti itu, sampai berpikir aduh apakah ini udah saatnya, sampai berpikir seperti itu dulu Bang Kak. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang Bang Kak masih bisa di hadapan teman-teman gitu. Itu memang efeknya seperti itu. Jadi jangan terlalu dipikirkan, emang harus dipikiran sih, nggak bisa kita nggak pikir, karena emang trauma itu yang bikin nanti kita nggak bisa kemana-mana, di rumah aja karena takutan itu. Kok awal sensasi yang tiba-tiba kayak naik gitu, wah itu emang sungguh-sungguh luar biasa gitu teman-teman. Tapi nanti tenang aja buat abangnya itu, nanti insya Allah seiring berjalannya waktu Bangka yakin teman-teman, karena Bangka mengalami semua loh, gimana sakitnya Bangka tahu. Apa yang abang ini bilang itu udah Bangka rasakan, udah Bangka lewati, dan alhamdulillah Bangka bisa melewatinya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang juga merasakan sama seperti abang ini, teman kita ini rasakan gitu ya kan, mungkin ada kesamaan, tapi kan lain orang itu tidak semua merasakan 1000 sensasi yang beraneka ragam. Ada yang cuma ini aja, nyeri ulu hati, nyeri ini. Kalau Bangka mungkin hampir semua, karena emang parah sekali, dimana ganti dokter itu udah berkali-kali berobat, obat yang dari herbal, dari obat yang mahal, online udah Bangka pesen, menghabiskan biaya cukup banyak. Alhamdulillah dan alhamdulillah ternyata kesembuhan itu berasal dari diri kita gitu, dimana kita harus merubah pola makan kita, pola hidup kita, pola pikir kita di situ. Dan R-nya teman-teman, religius kita berserah diri kepada Allah ya, berintrospeksi diri. Selama ini kita kufur nikmat, kufur kesehatan kita nggak kita hiraukan gitu, ternyata waktu kita malam itu. Makanya banget selalu tegaskan, nanti kedepannya teman-teman akan lebih baik lagi gitu. Mungkin kita akan jawab pertanyaan teman kita lagi nih, 9 jam, ini 7 jam yang baru nih ya, masih abang yang tadi nih, abang Padang panjang ya, PDG panjang 5400 lagi. Bang, kenapa dadaku terasa sesak, seperti ada yang sesak, dan nafasku terasa aneh seperti tak mau hilang begitu ya. Oh, ini karena apa ya? Karena lambungnya belum normal, karena asam lambungnya, gas dalam lambung itu masih banyak, sehingga dia menekan paru-paru kita. Itu Bang rasakan juga. Caranya gimana ya? Caranya kita harus relax, minum air putih itu sedikit-sedikit aja kan ya teman-teman, klek-klek minum sedikit-sedikit, habis itu relax, tenang, yang penting tenang. Kan Bang selalu bilang ini sebagai lingkaran setan sebenarnya sama lambung teman-teman, dimana kita panik asam lambung naik, pikiran nanti kacau, asam lambung naik ya, seperti muter dia.
Jadi kita harus putus salah satunya. Di mana ya, salah satunya kita harus putus, pemikiran kita harus tenang, rileks. Jadi biar lambungnya normal. Kalau kita panik nanti asam lambung naik. Asam lambungnya naik, nanti lambung kita kan jadi menekan lagi. Nanti pemikiran itu jadi aneh, jadi muter kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus putus salah satunya. Ya salah satunya apa ya? Kita harus tenangkan diri. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ini Bangka berikan satu sugesti buat abang yang nanya ini, abang pandang panjang teman kita. Mungkin teman-teman juga merasakan yang sama. Pikirkan gitu, Bangka aja bisa sembuh loh, sudah mengalami berbagai sensasi gitu. Itu sugesti untuk teman-teman gitu. Abang itu sembuh. Juga sama yang abang-abang alami gitu, yang diceritakan semua ini mungkin Bangka sudah mengalaminya, dan alhamdulillah Bangka udah melewatinya dan bisa melewatinya gitu. Nggak sesulit apa yang kita bayangkan gitu, nggak sesulit apa yang, nggak sengeri yang kita pikirkan. Mungkin Bangka dulu berpikir seperti itu karena ya belum tahu, dan alhamdulillah Bangka udah berhasil melewati itu dan bisa beraktivitas, bisa angkat berat, bisa kerja berat. Walaupun terkadang kalau kita lagi capek, suka keliangan juga, kita kurang tidur, nanti badan sempoyongan oleh, nggak karu-karuan di tempat baru. Dulu kan gitu kan, waktu di tempat baru, awal-awal kita melakukan aktivitas selalu keliangan, selalu mau terjungkal, kayak mau gemetar, keringat dingin. Itu karena apa ya? Anxiety kita, lambung kita belum normal 100% gitu teman. Kalau dikatakan normal 100% gimana ya, kita bisa beraktivitas seperti yang dulu lagi gitu teman. Udah nggak memikirkan apa-apa, walaupun diajak ke sana nggak berpikir nanti takut, nanti ke sana takut pingsan lah, takut keliangan, takut kayak mau terjungkal, takut pokoknya pemikiran kita takut dari semua teman. Tapi kalau kita sudah normal lambungnya, insya Allah nggak akan mengalami seperti itu lagi. Nggak ada pemikiran sudah normal kembali kayak seperti dulu sebelum kita terkena gangguan dan anxiety psikomatis gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian jawaban dari Bang biar tidak panjang. Sebenarnya ini Bang ini subscribe baru ya. Dan juga pertanyaannya mungkin mungkin kalau abangnya nonton video ini belum jelas, silakan bisa komen di video ini, nanti Bangka akan bales gitu kan biar lebih detailnya gitu teman-teman. Mungkin ini Bangka sharing biar teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama, biar bisa tidak mengulang-ulang lagi Bangka gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman.